Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sumping di channel SFNFS. Ya, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, coba lakukan ini guys ya. Kalian yang punya PWK coba cek kayak gini guys. Jadi saat posisi idle kalian tekan escape-nya kayak gini ya. Ini saya tekan ya tuh. Nah, sudah melakukan pengecekan tadi, bagaimana hasilnya guys ya? Pasti banyak sekali yang mengalami idle-nya turun bahkan mati ya guys ya. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bagaimana solusinya? Simak baik-baik di video ini, akan saya jelaskan panjang lebar ya. Dan juga hal ini sangat berpengaruh ke idle ngegantung, idle yang sangat sulit disetting, nge-ses di RPM bawah. Intinya RPM bawah yang nggak enak. Ini dia solusinya guys ya. Ini real sudah saya buktikan di beberapa karbu PWK berbeda merek ya. Di CPO ini udah dua jenis, yang tutup bulat sama yang tutup di baut, kemudian beda ukuran. Ini yang 28, kemudian kemarin yang 34 sudah saya buktikan juga. Di karbus karet udah saya buktikan, di BRT udah saya buktikan juga ya, di PWK-nya. Jadi sekarang saya sangat yakin bahwa solusi ini sangat benar-benar worth it guys. Dan bukan saya aja yang sudah mempraktekkan. Jadi setelah banyak orang yang menonton video saya, juga sudah banyak yang mempraktekkan dan hasilnya benar-benar positif guys. Cuman masih banyak yang salah atau kurang maksimal dalam pengerjaannya. Jadi simak baik video ini supaya pengerjaannya itu benar-benar sesuai yang saya jelaskan, supaya hasilnya maksimal ya. Nanti saya jelaskan jika begini seperti apa, jika begitu seperti apa. Oke, saksikan terus videonya. Kita cek sound dulu si PWK 28 CPO ini yang sudah dirubah. By the way, kondisi scape-nya ini parah banget guys ya. Kondisi scape-nya parah banget. Ini karbu sebenarnya udah kehitung jelek guys ya. Sudah kehitung karbu jelek. Udah pemakaian yang lama banget lah intinya ya. Nah, kemarin kendalanya itu untuk idle gampang, cuman bukaan gas awal itu selalu ngeses guys. Saya udah gonta-ganti head nozzle, udah pakai nozzle sakti, udah cobain nozzle di custom lebih tinggi lagi juga, kurang lebih masih ngeses. Kemudian saya pakai head nozzle yang lubangnya kecil, masih ngeses juga. Ternyata penyebabnya bukan dari head nozzle ya, kalian perlu tahu itu guys. Guys, ini saat pertama kali banget dihidupin dia idle-nya agak tinggi dulu ya guys ya, karena ini pilot jetnya masih kegedean. Saya biasa pakai 32, di PWK 34 pun sekarang ini pakai 35, jadi RPM bawahnya agak kegedean, agak kebasahan. Jadi saat pertama hidup dia auto cuk guys, jadi RPM-nya naik dulu sebentar ke 2000 RPM, tapi lama-lama setelah mesin ke suhu yang agak tinggi, agak naik suhunya, dia normal tuh, idle-nya normal ya, kembali ke 1500. Jadi kalian yang mengalami idle naik saat pertama kali hidup, itu sudah dipastikan pilot jet kegedean ya. Tapi nggak jauh gedenya, paling kurang kecil satu step aja itu, tapi nggak masalah sih. Oke, kita lanjut bahas bagaimana caranya supaya karbu PWK enak digunakan sehari-hari, terutama RPM bawahnya bisa enak kayak gini guys. Untuk RPM tengah ke atas saya yakin kalian nggak akan kesulitan nyeting ya, tapi untuk RPM bawah si PWK ini agak spesial. Guys, di sini untuk sampel saya kasih lihat si PWK 34 CPO yang ini perfect banget. Kalian kalau lihat hasil percobaannya dipakai jalan di video TikTok saya ya, kalian akan melihat benar-benar si PWK ini smooth banget dari RPM bawah sampai atas. Dan juga ketika kita sentak, saat melaju pelan kemudian kita sentak itu langsung mau ya. Ini benar-benar udah TOP BGT guys ya. Idalnya udah nyaman banget, kemudian responnya udah mantep, nggak ada berbet, nggak ada ngok, enak banget digunakan sehari-hari. Plus enak digunakan pakai filter ini ya. Jadi benar-benar cocok, ini settingan harian yang pakai filter guys ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya kemarin sudah menjanjikan untuk memperlihatkan ukuran head nozzle terbaru ya. Ukuran head nozzle terbarunya kurang lebih seperti ini guys. Nah, celah antara head nozzle dengan jarumnya kurang lebih selebar itu ya. Kemudian untuk tingginya tetap tinggi seperti biasa. Saya perlihatkan contoh di karbu ini. Itu yang di video barusan.
itu adalah yang tinggi yang sekarang digunakan di PWK 28-nya ya. Nah, untuk 34 ini saya tidak menggunakan head nozzle yang tinggi. Tapi tingginya biasa aja kayak gitu, guys, tuh. Tingginya kurang lebih ya standar aja PWK, guys ya. Enggak terlalu tinggi banget. Nah, namun bagian dalamnya ini head nozzle spesial ya. Jadi dalamnya itu tinggi, guys. Ya, melebihi tinggi dasar karbus sedikit. Ya, relatif hampir rata, tapi lebih di atasnya tuh. Tinggi ya. Kurang lebih sekitar 1 mili dari dasar karbu. Ini spesial banget. Cuman kalau kalian ingin menggunakan head nozzle ini, ada syaratnya, guys ya. Nanti kita bahas sampai akhir. Tapi sebelum saya bongkar, kita lihat dulu ini kunci utamanya, guys ya. Supaya kita bisa menggunakan head nozzle yang lubangnya gede, ya. Seperti yang kita ketahui, saya dari dulu selalu merekomendasikan mengganti head nozzle yang lubangnya kecil plus tinggi, ya. Namun di video kali ini saya mematahkan teori yang saya sendiri buat dulu. Jadi saya bisa menggunakan head nozzle yang lubangnya gede dan juga pendek, guys ya. Namun tetap untuk bagian dalamnya itu wajib tinggi, tapi untuk bagian luar itu nggak perlu tinggi-tinggi, guys ya. Itu RPM bawah udah dipastikan nggak akan kebasahan, nggak akan ngeses. Cuman syaratnya, guys ya, kalian harus melakukan ini. Ini adalah hal yang sangat merusak, yaitu melakukan coakan di sini. Ini yang pertama ya. Coakan di sini itu supaya idle tetap stabil. Jadi nggak ada istilahnya mati. Jadi dibiarkan idle lama pun dia akan tetap stabil, guys ya. Nah, yang kedua kita harus melakukan coakan di kiri kanan head nozzle. Bang, kenapa harus melakukan coakan di kiri kanan head nozzle? Apa pengaruhnya ya? Saya bikin coakan di ini aja kok udah enak banget. Jadi apakah saya harus mencoak kiri kanan head nozzle juga? Nah, coakan kiri kanan head nozzle ini berfungsi untuk menambah suplai udara ketika posisi skep nutup atau ketika posisi skep idle ya. Jadi nggak kita gas sedikit pun. Nah, coakan ini berfungsi menambah input udara ketika skep seperti itu ya. Jadi ketika posisi idle pokoknya, guys ya. Nah, saya contohkan dulu. Nah, ketika posisi skep kayak gini ya, dia kan ngangkatnya nggak banyak ya, sedikit. Ini sudah idle paling stabil, guys ya. Ini ngangkatnya sedikit banget tuh, sedikit banget, nggak banyak-banyak. Itu paling berapa mili, guys ya. Tapi ini idle udah stabil banget, udah nggak ada gejala idle ngegantung, nggak ada masalah. Pokoknya ini bener-bener perfect banget. Nah, jadi ketika posisi skep kayak gini, itu udara banyak masuk ke sana ya, ke celah tipis itu. Karena apa? Karena di bagian ujungnya ini kita hampir ratakan dengan si dasar skep ya. Bagusnya sih diratakan banget, guys ya. Di yang PWK 28 saya ratakan, guys. Ini belum rata banget, belum perfect banget. Cuman ini udah enak. Jadi udah nggak saya rubah lagi, guys ya. Ya minimal kalian coakannya kayak gini. Nggak perlu rapi-rapi, nggak perlu rapi-rapi. Yang penting coakannya ada dan seperti itu ya. Jadi kalian ambil dari belakang. Jangan terlalu dalam untuk bagian belakangnya supaya flow-nya tetap bagus. Kemudian yang bagian depannya itu ratakan dengan dasar skep itu ya, tuh tempat duduknya skep kalian ratakan itu. Outnya bagusnya sih rata, kalau ngejelok gini nggak masalah ya. Yang penting jangan nabrak flow-nya. Oke. Ini contoh dan ini syarat utama ketika PWK kalian harus digunakan sehari-hari. Karena apa? Karena benar-benar efektif, guys ya. Saya di sini udah bikin contoh. Jadi ketika sebelum dicoak itu kurang lebih idenya seperti ini. Idle stabil, tapi ketika skep kita tekan seperti percobaan di awal video tadi, itu rata-rata idenya mati, guys ya, turun minimal. Pokoknya idenya nggak stabil ketika skep nutup. Ternyata itu bukan hanya disebabkan oleh skep yang sudah rusak seperti analisa saya selama ini, guys ya. Ya, walaupun benar-benar skep yang sudah rusak seperti di awal video tadi saya perlihatkan di PWK 28 CPO itu juga sangat berpengaruh ke settingan idle. Tapi setelah melakukan cara ini, walaupun kondisi skep seperti tadi, guys ya, dadas, koredas seperti tadi, itu masih bisa idle stabil dan tanpa kendala sedikit pun ya. Nah, oke, kita lanjut. Setelah itu, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan atau menggunakan head nozzle yang seperti ini? Ini ada syaratnya, guys ya. Kalian bisa request head nozzle ini. Kalian bisa request head nozzle ini di toko orange saya. Kalian bisa request, bang, ingin head nozzle seperti yang di video abang terakhir misalnya. Soalnya head nozzle spesial banget, guys ya. Cuman di sini kita harus mengganti part pendukungnya, guys ya. Kenapa harus diganti? Saya bongkar dulu sebentar. Nah, guys, jadi syaratnya itu adalah kita harus menggunakan nozzle karbu PE. Kenapa harus menggunakan nozzle karbu PE?
Karena ini head nozzle-nya saya custom benar-benar ditipisin bagian pembatasnya ya. Ini saya sudah menyediakan nozzle PWK ya. Dan ini adalah nozzle PE. Nah, kenapa saya memerlukan nozzle PE? Kita lihat dulu di sini head nozzle-nya ya. Jadi head nozzle-nya itu dia bentuknya kurang lebih pembatasnya seperti ini guys ya. Pembatasnya saya tipisin banget, disisain kurang lebih seperti inilah. Pokoknya mirip banget sama ini ya. Nah, ketika menggunakan nozzle PWK ya. Ketika menggunakan nozzle PWK, itu si nozzle keburu mentok ke rumah nozzle-nya sebelum si head nozzle-nya kepres. Jadi ini ada space lah kurang lebih 1 mili ya. Nah, karena terjadi penipisan di sini guys ya. Jadi nggak bisa ngepres maksimal si nozzle-nya, dan itu nggak boleh ya. Itu akan membuat bisa disebut error lah ke karbu ya. Kadang enak kadang enggak. Jadi harus benar-benar ngepres ke atas si head nozzle-nya. Nah, karena si nozzle PWK ini ada cendol ini dan dratnya itu kurang panjang sedikit, itu nggak bisa ngepres si head nozzle yang sudah dimodif seperti ini. Sedangkan untuk untuk nozzle PE kita lihat di sini ya, untuk nozzle PE perbedaannya. Pertama, si nozzle PE itu dratnya dia lebih panjang sedikit ya. Nah ini panjangnya nggak jauh, cukup hanya 1 mili. Jadi ini pas guys ya, pas dengan pengurangan si pembatas head nozzle tadi. Plus di sini nggak ada jendolan, jadi si nozzle bisa lebih masuk leluasa ya guys ya. Jadi bisa lebih ngepres si head nozzle tadi. Itu kenapa saya bisa menggunakan head nozzle yang pendek seperti ini ya. Plus bagian dalamnya itu lebih tinggi 1 mili dari permukaan karbu. Kalau nggak ditipisin bagian pembatasnya, itu tingginya itu rata dengan dasar karbu ya. Bang, apakah kalau rata dengan dasar karbu bermasalah? Enggak guys ya. Perbedaannya hanya di posisi klip jarum aja. Jadi kalian kalau nggak mau repot-repot ganti nozzle PE dan memang nggak punya, nggak usah maksa ya. Jadi cukup menggunakan head nozzle customan saya, tapi yang bagian sininya itu nggak ditipisin. Jadi tebalnya masih bawaan si head nozzle-nya guys ya. Masih standar lah kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau tebalnya masih standar kayak gitu, itu nggak usah ganti nozzle PE, masih bisa menggunakan nozzle bawaan PWK-nya guys ya. Nah, nanti paling berbeda di posisi klip. Kalau ditipisin gini, saya bisa dapat di klip tengah ya, di jarum bawaan PWK CPW ini saya bisa dapat di klip tengah guys. Tuh, ini udah enak banget. Respon tengah atasnya lebih dapat ya. Nah, ketika menggunakan head nozzle yang tanpa dipapas pembatasnya itu, saya bisa mendapatkan di posisi klip 2 atau yang paling atas. Antara itulah kurang lebih ya. Kadang enak di 2 atau di atas ya. Nah, kalau sudah dipapas bagian pembatasnya, intinya ditambah tinggi, itu bisa enak di tengah kayak gini. Dan benar-benar udah pas banget. Saya udah klop banget dengan settingan yang sekarang. RPM bawahnya udah nggak kayak PWK banget guys. Udah bersih banget dari idle sampai bukaan gas awal setengahnya itu bersih banget. Dan responnya benar-benar masih khas PWK. Karena apa? Karena celah head nozzle dengan jarumnya itu gede guys ya. Dan untuk profil jarumnya, untuk si PWK itu nggak cocok jika menggunakan yang terlalu agresif ya. Jika menggunakan yang tipe-tipe J6ZG kayak gitu. Atau mungkin apa ya, J6ZG sih ya yang agresif. Itu nggak cocok. Cocoknya PWK jarum-jarum yang seperti ini guys. Ini sampel jarum yang cocok untuk PWK ya. Ini bawaan PWK ke 32 atau 34 CPO, bawaan jarumnya seperti ini guys. Ini cocok banget asli untuk PWK ya. Profilnya seperti ini. Jadi sebelah sininya gede dan pengecilannya nggak agresif. Nah ini untuk PWK. Sedangkan untuk PE itu lebih cocok yang tipe-tipe yang seperti J6ZG. Jadi kalian jangan salah menggunakan jarum ya. Seperti itu kurang lebih syarat rahasia supaya karbu PWK enak digunakan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian mengerti penjelasan saya dari awal sampai akhir video ini. Jika ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.